Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas nih soal perbuatan melawan hukum. Sering disingkat PMH ya. Betul. Kita bakal lihat pasal 1365, KUH Perdata, sama putusan-putusan pengadilan. Kita pengen paham PMH itu apa sih sebenarnya, gimana perkembangannya, dan relevansinya buat Anda. Siap ya? Pasal tua ini ternyata dinamis banget loh. Oke. Jadi kita mulai dari mana nih? Awalnya kan acuannya cuma pasal 1365 itu aja ya. Iya betul. Awalnya ya cuma pasal itu dasarnya. Tapi uniknya pasal itu sendiri nggak ngasih definisi jelas melawan hukum itu apa. Oh gitu. Iya. Dulu itu tafsirannya sempit banget. Pokoknya melawan hukum itu ya sama aja kayak melanggar undang-undang tertulis. Istilahnya on vetmatic. Jadi kalau nggak ada aturan hitam di atas putih yang dilanggar, ya udah bukan PMH gitu, meskipun merugikan. Persis. Meskipun jelas-jelas rugi orang lain, kalau nggak ada UU yang secara spesifik dilanggar, ya dulu dianggap bukan PMH. Kaku sekali memang. Terus kok bisa berubah jadi lebih luas gitu, Pak? Katanya ada momen penting di Belanda ya. Nah, itu dia. Titik baliknya itu putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919. Kasus terkenal Lindenbaum-Cohen. Ah, iya, pernah dengar. Nah, putusan ini mengubah total cara pandang. Makna melawan hukum yang jadi on rehmatik itu diperluas. Nggak cuma terbatas pelanggaran undang-undang aja. Dan ini diadopsi juga di Indonesia kan ya? Saya lihat dari sumber-sumber kita ada beberapa kriteria baru jadinya. Mungkin bisa dijelasin, Pak? Apa aja tuh? Bisa. Jadi, melawan hukum itu sekarang lebih luas. Ada 4 kriteria utama lah. 1, ya jelas bertentangan sama kewajiban hukum si pelaku. Bisa tertulis, bisa enggak. Oke. 2, melanggar hak subjektif orang lain. Kayak hak milik, hak privasi, gitu-gitu. 3, bertentangan dengan kesusilaan, Goede Ini soal etika umum lah. Nah, yang keempat ini katanya yang penting banget ya. Betul. Yang keempat ini yang dianggap revolusioner, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat. Istilahnya maatschappelijke zorgvuldigheid. Kepatutan dalam masyarakat. Iya, ini intinya soal standar perilaku wajar yang diharapkan dari orang di masyarakat. Jurisprudensi Mahkamah Agung kita juga ngikutin kok. Misalnya putusan MA nomor 3191 KPDT 1984 itu jelas pakai pandangan luas ini. Jadi fokusnya geser banget ya, dari cuma lihat aturan tertulis ke rasa keadilan yang lebih dalam. Tapi Pak, bukannya standar kayak kepatutan, kesusilaan gitu, jadi agak abu-abu ya. Hakim bisa beda-beda dong menilainya. Nah, itu dia tantangannya. Memang perluasan ini bagus ya, karena kasih ruang buat hakim untuk rechtsfinding, menemukan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Nggak kaku ikut teks aja. Keadilan substantif gitu ya. Betul. Tapi ya itu, resikonya ada potensi subjektivitas. Standar kepatutan di satu daerah mungkin beda sama daerah lain. Atau pandangan hakim satu beda sama hakim lain. Jaga keseimbangan itu penting. Oke, paham. Nah, terus kalau suatu perbuatan mau disebut PMH, apa aja syaratnya? Unsur-unsurnya gitu. Ada 5 unsur. Dan ini kumulatif, artinya kelimanya harus ada semua. 5 ya? Apa aja tuh? 1, jelas harus ada perbuatan. Bisa aktif melakukan sesuatu, bisa juga pasif, nggak melakukan sesuatu padahal seharusnya melakukan. Oke, perbuatan. 2, perbuatan itu harus melawan hukum. Ya pakai salah satu dari 4 kriteria luas yang tadi kita bahas itu. Sip. Soal kesalahan ini buktikannya pasti nggak gampang ya. Kan menyangkut niat, sikap batin gitu. Tepat sekali. Ini sering jadi perdebatan alot di pengadilan. Membuktikan unsur subjektif kesalahan ini memang tantangan. Oke, terus unsur keempat? Keempat, harus ada kerugian yang dialami korban. Bisa kerugian material kayak biaya rumah sakit, kehilangan pendapatan, atau kerugian imaterial kayak rasa sakit, penderitaan batin. Nah, kalau kerugian imaterial itu gimana ngitungnya, Pak? Kayaknya susah ya. Nah, itu tantangan berikutnya. KUH Perdata kita kan nggak ngasih panduan detail ya soal ganti rugi imaterial, jadi hakim seringnya pakai kebijaksanaannya aja, ex aequo et bono. Beda sama di Belanda, mereka punya smartengeld, kriterianya lebih jelas. Jadi bisa beda-beda ya putusannya. Terus yang kelima? Yang kelima, harus ada hubungan sebab akibat. Harus ada kaitan langsung antara perbuatan melawan hukum tadi sama kerugian yang timbul.
kausalitas lah istilahnya. Oke, jadi 5 ya, perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan sebab akibat. Sip. Seringkali orang bingung nih, bedain PMH sama wan prestasi. Bisa dijelasin singkat bedanya, Pak? Oke, gini, beda paling dasarnya itu di sumber kewajibannya. Kalau wan prestasi, itu kan ingkar janji ya, munculnya karena ada pelanggaran kontrak atau perjanjian yang udah dibuat sebelumnya. Ah, oke. Karena ada perjanjian. Betul. Nah, kalau PMH, itu muncul karena pelanggaran norma hukum umum di masyarakat. Bisa aja terjadi tanpa ada kontrak apa-apa sebelumnya antara pelaku dan korban. Jadi lebih luas ya cakupannya. Bisa dibilang gitu. Terus beda lain. Biasanya gugatan PMH nggak wajib pakai somasi dulu. Beban pembuktiannya juga lebih. Ya, harus buktikan kelima unsur tadi. Tuntutannya juga, selain ganti rugi, bisa minta pemulihan ke keadaan semula atau restitutio in integram. Ini jarang ada di wan prestasi. Sip, sip. Jelas bedanya. Biar lebih kebayang, Pak, ada contoh kasus nyata nggak sih soal PMH ini? Saya nemu kasus pencemaran lingkungan Indorayon itu masuk PMH kan ya? Oh iya, itu contoh klasik banget. Jelas PMH itu. Melanggar aturan lingkungan, kewajiban hukum, dan juga melanggar kepatutan kan? Masa buang limbah sembarangan? Betul, betul. Ada lagi mungkin contoh yang lebih kekinian? Banyak. Misalnya, kasus kebocoran data pribadi oleh platform digital gara-gara sistem keamanannya lemah. Itu bisa digugat PMH. Oh iya, kenapa tuh? Ya, karena platform dianggap lalai. Nggak memenuhi standar kehati-hatian Maatschappelijke yang diharapkan untuk melindungi data penggunanya. Kan itu kewajiban dia secara kepatutan. Wah, menarik. Termasuk juga pelanggaran haki atau pencemaran nama baik gitu ya, Pak. Bahkan saya baca, ingkar janji mau menikahi aja bisa jadi PMH loh. Bisa. Kalau memang ingkar janjinya itu dianggap keterlaluan dan bertentangan dengan kesusilaan atau Goede ada jurisprudensinya itu, yang MA 3191 KPDT 1984 tadi. Ini menunjukkan betapa putusan hakim itu terus membentuk pemahaman kita soal PMH ini. Iya, dinamis banget jadinya. Jadi kesimpulannya, PMH ini konsep hukum perdata yang fundamental ya, penting banget. Dan dia dinamis, berkembang terus. Dari yang kaku jadi lebih fleksibel buat melindungi hak-hak Anda dan menegakkan keadilan dalam banyak situasi, termasuk isu-isu baru kayak data pribadi tadi. Tapi, ya itu, tantangan tetap ada. Terutama soal buktiin kesalahan sama menilai ganti rugi imaterial itu. Masih perlu pengembangan biar lebih pasti. Oke, nah ini jadi pemikiran nih buat Anda semua yang dengerin. Mengingat unsur kayak kepatutan, kesusilaan, itu kan lentur ya, bisa berubah seiring waktu dan nilai masyarakat. Gimana caranya pengadilan bisa menerapkan PMH ini secara konsisten dan adil buat semua? Supaya nggak terjebak sama penafsiran hakim yang mungkin terlalu subjektif atau beda-beda gitu. Apalagi di masyarakat kita yang nilainya terus berkembang ini. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.